Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sedikit kita bahas tentang keutamaan ibadah umrah terkhusus di bulan Ramadan. Keutamaan ibadah umrah di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang wanita Ansar, seorang sahabiah dari Ansar. Dalam riwayat yang lain ini adalah Ummu Sinan. Dan Nabi SAW berbicara kepada beliau sepulang beliau dari haji, yaitu haji wada. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, karena Ummu Sinan itu tidak ikut rombongan haji Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain. Maka Nabi katakan kepadanya, ma mana'aki anta hujji ma'ana. Apa yang menghalangimu untuk kemarin ikut beribadah haji bersama kami? Qalat, maka wanita ini menjawab, lam yakun lana illa nadhihan. Ya Rasulullah, kami tidak memiliki kecuali 2 ekor unta yang biasa kami gunakan untuk mengambil air dalam mengelola atau mengolah lahan kami. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadhihin. Yang seekor unta sudah dipakai untuk sarana haji bagi suami wanita ini dan juga anaknya. Wa taraka lana nadihan tandiku alaihi al-arba'. Dan ditinggalkan untuk kami, untuk kita, hanya tinggal 1 ekor unta untuk mengambil air, mengolah lahan kami. Jadi penghalang beliau tidak bisa menunaikan ibadah haji karena sarana yang tidak mencukupi, tidak memungkinkan. Itu untuk Ummu Sinan ini, wanita ini. Maka Nabi SAW menghiburnya, ya, hati yang sedih tidak bisa ikut haji bersama Nabi SAW dan para sahabat. Dihibur oleh Nabi SAW dengan hiburan yang hak, dengan kabar yang benar. Qala, Nabi SAW mengatakan, fa idza jaa Ramadhan fa'tamiri. Nanti kalau datang padamu bulan Ramadan, maka tunaikanlah ibadah umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena ibadah umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Masyaallah. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan berhaji bersamaku, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha kita dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka bersepakat bahwa keutamaan umrah, ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, bahkan haji bersama Rasulullah SAW, itu mencakup dan bisa diraih oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Ya, tentunya dengan ikhlas, tentunya dengan manasik umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW, dan hal-hal yang lain yang mestinya dilakukan dan dipenuhi oleh seorang muslim hamba Allah yang menunaikan ibadah umrah. Ya. Kenapa? Karena ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa keutamaan ini hanya untuk Ummu Sinan, ya, wanita yang diajak bicara, berbincang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain mengatakan
ini khusus seorang yang punya niat haji tapi terhalang untuk bisa menunaikan ibadah haji sehingga dia bisanya umrah, maka dia umrah bersama sebelumnya punya azam yang kuat untuk haji sedang dia tidak mampu. Nah, untuk kalangan yang seperti ini saja yang mendapatkan keutamaan umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji tadi. Tetapi pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha ahli fikih di 4 mazhab, yaitu keutamaan umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, ya, itu bisa diraih oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin yang bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Masya Allah, ini sebuah keutamaan yang sangat besar, ya. Dan juga yang perlu difahami bahwa yang dimaksud bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji, itu bukan berarti ketika seorang sudah menunaikan umrah di bulan Ramadan gugur darinya kewajiban haji. Bukan. Jadi Rasulullah SAW menghabarkan ini adalah nilainya, ganjarannya, bukan hukumnya, bukan jenisnya. Ya, adapun hukum haji tetap wajib. Seorang yang sudah melaksanakan umrah di bulan Ramadan misalkan, dia mendapatkan keutamaan sebagaimana ibadah haji, bukan berarti haji dia gugur. Kewajiban dia menunaikan ibadah haji gugur. Tidak. Tapi ketika dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, tetap dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Karena yang dimaksud sebanding dengan haji itu adalah nilainya, ganjarannya, bukan jenis atau hukumnya. Nah, ini yang perlu difahami seperti itu, ya. Sehingga seorang yang diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa umrah di bulan Ramadan, ya, sementara dia belum bisa haji, kok suatu saat dia punya kemampuan untuk ibadah haji, maka kewajiban menunaikan haji tetap menjadi kewajiban dan tanggungan dia, tidak gugur dengan sebab dia sudah umrah di bulan Ramadan. Ya, nah, jamaah sekalian, dan ini menunjukkan suatu keutamaan yang sangat agung. Ya, seorang yang bisa menunaikan ibadah umrah, ya, di bulan Ramadan, nilai ganjarannya kata Nabi SAW sebanding dengan haji. Bahkan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanding dengan haji saja itu sudah merupakan keutamaan yang sangat besar. Apalagi kalau haji itu adalah dinilai haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini keutamaan yang lebih lagi bagi seorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dan tentunya hadis semacam ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita, ya, untuk bagaimana berjuang, berupaya, ya, bisa mendapatkan pahala yang demikian besar, ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bisa menunaikan ibadah umrah, ya, terkhusus di bulan Ramadan, maka segera diazamkan dan dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda, ya. Karena menunda-nunda amal bisa jadi akan datang penghalang-penghalang amal, kesibukan dan seterusnya, akhirnya amal tersebut tidak akan bisa kita raih. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Segera laksanakan amal itu sebelum munculnya fitnah-fitnah yang menghalangi seorang dari melaksanakan amal tersebut. Maka upayakan, berjuang, ya, tebus diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita dermawan untuk diri kita sendiri, kita infakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk perjalanan kita menuju Baitullah, ya, menuju Tanah Haram. Kita bisa beribadah di Masjid Nabawi, kita bisa beribadah di Masjidil Haram yang keutamaannya luar biasa. Lagi-lagi, kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, ada keutamaan lebih lagi. Di samping kita bisa beribadah di Masjidil Haram, salat, demikian juga di Masjid Nabawi, kita mendapatkan pahala umrah yang Nabi SAW katakan sebanding dengan pahala haji, bahkan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari seluruh kaum muslimin kita berupaya ketika mendapatkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu pahala saja tentunya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, kita akan bersemangat, kita akan bergembira, kita akan senang untuk mengupayakan kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Demikian, dan pastikan kita berupaya karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan terkhusus. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.